Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu bagi kita semua. Salam sejahtera. Selamat siang, selamat malam. Sobat Sarman Gedemang, kali ini saya ingin juga berbagi pengalaman tentang persyaratan non formal, persyaratan yang tidak ada di dalam peraturan tentang seorang calon kepala desa. Apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang calon kepala desa kalau ingin menang, ya. Sekali lagi, kita bukan idealis dicalonkan oleh masyarakat. Tidak, kita bilang saja lah, kalau kita ingin mencalonkan diri sebagai seorang kepala desa, maka syarat di luar itu, syarat di luar prosedural, syarat di luar formal peraturan, ada 3 syarat, ya, 3-4 syarat yang harus dipenuhi. Yang utama, yang terkenal di bahasa Jawa itu namanya banda, bandu, bandit. Banda, bandu, bandit. Itu seorang calon kepala desa. Kita menyampingkan yang bilang ini, bilang itu, saya kan tidak modal apa-apa, tapi masyarakat mendukung saya. Walau alam, kita bilang aja sejujurnya, ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Memang ada yang bilang begitu, saya dukung masyarakat malah pada urun ini. Wallahu alam. Tetapi pengalaman saya mengikuti pilkades di berbagai desa, berbagai daerah, karena saya sering melihat hampir sama. Yang dikatakan tidak modal itu kehendak masyarakat supaya menyalon kades. Ternyata setelah di akhir pilkades, ternyata dia juga ditagih hutang, ya, ditagih hutang oleh para pendukungnya. Atau yang tidak ditagih pun, saya tanya habis berapa, katanya didukung oleh masyarakat, saya habis 100 juta, habis 200 juta, ya jelas lah. Oke sobat, ada 3 yang harus dipenuhi, yang harus tidak harus ada. Yang pertama adalah banda, kekayaan atau uang, ya. Jadi mohon maaf lah ya. Jadi memang tetap perlu, bagaimanapun juga yang namanya pilkades, pilkada bupati, wali kota, gubernur, presiden, semua saja, pemilu, legislatif, semuanya membutuhkan dana. Ya, jadi yang pertama harus disiapkan adalah materi, intinya duit, ya. Jadi banda, uang, berbentuk uang. Ya bisa saja punya tanah banyak, punya rumah banyak dijual, punya mobilnya dijual. Intinya berbentuk uang, harus punya uang. Itu pasti. Ya di situ bukan masalah untuk apa. Di situ bisa untuk makan, bisa untuk beli rokok, untuk nyewa ini, nyewa itu. Ya intinya memerlukan dana. Apalagi kalau desa itu sudah menjadi adat kebiasaan yang namanya wudel mengoan. Wudel mengoan itu ya orang makan semaunya di situ, ngerokok, medang, uang saku dan sebagainya. Ya, ini maaf. Jangan ada tersinggung nanti bilang, nah ini kita bicara jujur. Jadi yang pertama adalah banda. Seorang calon kepala desa, saya yakin tidak akan kepilih kalau memang tidak punya uang. Entah seberapapun lah, ya. Kita lihat lawannya seperti apa, kita lihat kondisi desanya seperti apa. Yang pertama jelas banda, uang intinya. Yang kedua bandu. Bandu itu keluarga. Keluarga harus kompak, keluarga besar, ya.
Jadi kalau seseorang calon kepala desa tidak punya keluarga, misalkan entah itu pasangannya, suaminya, istrinya, itu harus punya keluarga di desa tersebut. Atau paling tidak dia membuat jaringan keluarga, ya, teman-temannya di desa itu harus banyak. Bandu ini mempunyai peranan yang sangat penting. Bandu, ya. Jadi harus banyak pendukungnya, ya. Kecuali tadi ada hartanya, ada uangnya, juga harus ada keluarganya. Uangnya banyak tidak punya keluarga juga repot, ya, terlalu mahal ongkosnya. Jadi bandu, harus punya bandu. Yang ketiga adalah bandit. Ini yang saya sampaikan, yang pokok ini bandit, ya. Bandit ini adalah, kalau orang bahasa Jawa namanya jamakan atau kader, ya, atau teman sebaya, teman yang berjuang, bandit. Dan ini yang saya sampaikan, ya. Kades sekarang kok banyak ya yang pekerjaannya aja seperti ini kok jadi kepala desa. Misalkan orangnya seperti ini, tidak ingin nyebut yang seperti kemarin nanti dikira menghina, tidak. Kok jadi kepala desa? Banditnya kuat. Banditnya harus kuat, ya. Kemudian yang keempatnya, ini di luar bandu bandit, adalah nyali. Harus punya nyali petarung. Oke sobat, lalu diantara 3 bandu bandit dan yang satunya adalah tambahan yang namanya mental, ya, kekuatan sebenarnya itu adalah mentalnya bandit, kekuatan batinnya juga kan, ya. Yang diantara bandu bandit yang sangat berperan apa? Yang sangat berperan itu adalah bandit kader atau jamakan bahasanya. Maaf, ya, ada seseorang yang tidak punya uang, sedikit lah misalkan, tapi dia punya keluarga besar, punya banditnya banyak, temannya nekat, itu juga banyak jadinya, ya. Orang tidak punya uang, tidak punya bandu, keluarga besar, tapi dia adalah anggota geng ini, kesatuan pemuda ini, misalkan. Pimpinannya persatuan pekerja ini umpamanya. Dan teman-temannya itu nekat menjadi bandit untuk mendukung si A, mencalonkan jadi kepala desa. Maka itu juga bisa jadi orang yang tadinya ikut sana, kejar, datangi rumahnya, kamu harus milih ini, misalkan. Yang keluarganya ikut sana, buru, parani rumahnya, jemput orangnya, kamu harus ikut sini, awas kalau tidak, misalkan ini. Inilah bandit ini mempunyai peranan yang sangat penting dan bahkan paling penting di antara bandu bandit. Tetapi bandit itu pun jangan sampai menjerumuskan calon kepala desa menemui kesulitan di takaran hukum, ya, jangan sampai. Jadi harus komit antara kader dan jago ini, harus nekat, ya. Bandit ini mempunyai peranan yang sangat penting. Bisa mengalahkan orang yang banyak uang, bandit. Yang mau bagi uang, jaga rumahnya, kepung oleh bandit-banditnya. Akhirnya kan tidak bisa bagi, sehingga walaupun banyak uang bisa tidak bagi uang. Gitu. Ini kan kebiasaan kita bicara jujur yang ada di kenyataan kita. Kita tidak bicara tentang idealis, enggak, kita bicara apa adanya. Jadi di antara bandit yang memegang peranan sangat penting. Ya, ini. Yang terakhir ini
Nyali ya memang seorang calon kepala desa harus punya nyali petarung, ya, nyali bertarung. Jadi yang jelas di antara Banda, Bandu, Bandit ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mensukseskan seseorang mengantarkan menjadi calon kepala desa terpilih. Dan di antara calon-calon itu yang paling penting, paling sebagai pungkasan adalah bandit. Sekalipun keluarganya besar, sekalipun banyak uang, ya, tetapi tidak punya bandit, tidak punya kader, tidak punya jamakan, dia bagi uang juga akan salah orang. Uangnya habis, tapi yang memilih nggak tahu siapa. Bagi uang tidak tepat sasaran. Karena yang bagi uang ini kan harus bandit, jamakan, kader. Punya keluarga besar, tapi tidak punya bandit, tidak ada yang menjaga. Ya, tidak ada yang menjaga. Tapi kalau lawannya punya bandit, bisa remuk, keluarganya bisa terciduk atau dibawa menjadi pendukung jago lain. Ini. Jadi yang jelas Banda, Bandu, Bandit sangat-sangat penting dan sangat-sangat diutamakan. Oke, Sobat Sarman Kidemang, itu sedikit mengenai video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.